Apakah anak Anda kesulitan fokus? Mungkin Anda harus coba 5 tips berikut. Yang pertama, untuk anak usia dini, mungkin anak yang masih di bawah usia 5 tahun, itu tidak boleh screen time atau handphone yang terlalu lama, atau diusahakan jangan sama sekali. Karena handphone itu bisa memberikan stimulasi yang terlalu besar untuk otak anak-anak, terutama hormon dopaminnya. Ketika dopamin itu terlalu banyak dalam otak anak, itu pada akhirnya membuat perkembangan anak ini jadi terhambat karena overstimulasi hanya dalam dua aspek, dua sensori saja, yaitu penglihatan dan juga pendengaran. Sedangkan 5 panca indera, 3 panca indera yang lain itu tidak terstimulasi dengan baik, sehingga kemungkinan bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan. Kemudian yang kedua adalah perbanyak input sensori yang alami. Kalau tadi saya bilang di nomor 1 adalah ketika handphone dan gadget itu hanya overstimulasi dalam penglihatan dan pendengaran, jangan lupa bahwa 3 panca indera yang lain pun masih membutuhkan input juga, yaitu peraba, perasa, dan penciuman. Ini juga perlu input sensori dari luar. Tapi yang saya sarankan adalah input sensori dari yang alami, kayak alam gitu ya. Kita lebih banyak datang ke alam, kita memegang berbagai macam bentuk, entah itu pohon, batu, hewan, atau apapun, dan mencium berbagai macam bau yang alami ya, terutama ya. Kemudian juga merasakan kayak makan buah, makan yang keras, makan yang lembut. Karena dengan hal-hal seperti itu, kita akan merangsang pertumbuhan sensori dari si anak jadi semakin baik, daripada kita terlalu fokusnya dalam 2 sensori saja, penglihatan dan pendengaran, tapi kita tinggalkan yang lain. Akhirnya anak itu bisa keterlambatan perkembangan, terlambat bicara, kemudian ada kecenderungan terlalu hiperaktif gitu karena energinya nggak digunakan, dan berbagai macam masalah anak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pola makan yang baik ya, pola makan yang sehat. Karena seringkali anak dengan gangguan fokus ini itu konsumsi gulanya itu seringkali berlebihan. Ketika dia punya energi yang berlebihan dari gula juga, akhirnya anak ini jadi susah untuk fokus karena dia pasti punya keinginan untuk selalu bergerak gitu loh. Jadi batasi juga konsumsi makanan yang berlebihan, terutama yang manis-manis dan berenergi lebih gitu. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk lekatkan diri dengan anakmu. Karena ketika anakmu ini tidak bisa lekat denganmu, dia akan lekatnya dalam hal lain, atau malah nggak bisa lekat dengan siapapun dan dengan apapun. Pada akhirnya dia akan aktif kesana kemari, dan dia akan mencari perhatian dengan cara apapun, meskipun itu harus mengorbankan fokusnya dia. Kemudian yang keempat, tentang permasalahan kelekatan juga dengan orang tua. Seringkali ketika orang tua itu nggak lekat ya, artinya ketika anak ini membutuhkan perhatian dari orang tua, membutuhkan arahan dari orang tua untuk fokus ya, terutama untuk belajar atau apa gitu. Tapi orang tua nggak hadir di situ. Ada orang tua yang malah sibuk main HP, ada juga yang memang sibuk bekerja, ada juga yang memang kurang peduli atau membiarkan si anak ini. Sehingga anak ini pada akhirnya nggak belajar yang namanya fokus. Karena dia nggak lekat juga dengan orang tua, dia akan merasa buat apa juga kita fokus untuk belajar, untuk melakukan sesuatu yang nggak menghasilkan apa-apa bagi aku. Padahal kan anak-anak umur segitu yang dibutuhkan oleh dia itu hanyalah disukai oleh orang tuanya sendiri atau disenangi dengan orang tuanya sendiri. Ya sekarang kalau misalkan dia melakukan sesuatu tapi orang tuanya juga biasa aja dan bahkan cenderung membiarkan dan cuek gitu ya, ya dia nggak akan mendapatkan apapun. Dia merasanya kayak percuma untuk melakukan semuanya. Kemudian yang kelima adalah kita bisa membantu anak bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu dengan memberikan yang namanya positive reinforcement, atau kita memberikan penguatan secara positif. Karena seringkali ketika anak berusaha untuk fokus, terutama pas usia sekitar 2 tahun, 3 tahunan gitu, anak sedang berusaha untuk fokus, untuk mandiri melakukan sesuatu, tapi yang keluar dari kata-kata orang tua itu seringkali adalah kata-kata jangan sampai salah, jangan ini, jangan jatuh, jangan gitu kan. Penguatannya itu selalu dengan kata-kata yang penuh dengan kata jangan atau kata-kata negatif. Nah, di sini yang saya sarankan adalah perbanyak reinforcement atau penguatan yang positif dengan kata-kata yang positif gitu. Misalkan, kalau kita mau ngomong jangan sampai jatuh gitu, kita nggak boleh ngomong jangan sampai jatuh. Misalkan dia sedang naik sepeda gitu, jangan sampai jatuh. Ya kita ngomongnya ya,
oke, dikayuh aja ya, kayak gitu. Jangan sampai jatuh. Atau kalau dia sedang naik apa, misalkan naik tangga gitu misalkan, ya udah, yuk pelan-pelan naik yuk, gitu. Bukan, ayo awas, hati-hati nanti awas jatuh gitu kan, itu terlalu negatif gitu loh. Intinya seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan penguatan, memberikan semangat untuk si anak, tapi dengan kata-kata yang lebih positif. Itu akan sangat membantu fokusnya nantinya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, 5 tips dari saya. Semoga membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.